Pemirsa, setelah Maya Rumantir, kini giliran artis Yeni Rahman yang memenuhi panggilan polisi dalam kaitan buronnya Tommy Soeharto. Selasa 4 September lalu, Yeni Rahman datang ke Polres Jakarta Pusat untuk memberi keterangan tentang Tommy Soeharto. Seperti diakui Yeni Rahman, ia memang pernah dekat dengan Tommy Soeharto jauh sebelum Tommy menikah dengan Tata. Ketika itu Yeni bekerja di grup perusahaan Humpus sebagai direktur komersial untuk sirkuit Sentul. Kedekatan Yeni dengan Tommy itu Hari Selasa lalu, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Nia Daniati dan mensyahkan Olivia atau Oi sebagai warga negara Indonesia. Keputusan pengadilan negeri itu tentu saja menarik karena selama ini masyarakat hanya mengetahui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 yang menganut asas Ihsan Gunis bahwa seorang anak yang lahir dari ibu Indonesia dan bapak asing, maka sang anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Sang anak baru bisa memilih kewarganegaraannya setelah berusia 17 atau 18 tahun. Tentunya undang-undang ini sangat bertentangan dengan kasus Olivia Putri Nia Daniati. Saat ini Oi diketahui baru berusia 9 tahun. Lantas alasan apa pihak pengadilan negeri dapat memenuhi permohonan Nia Daniati atas perpindahan status kewarganegaraan putrinya itu? Berikut keterangan Sudarto SH yang menangani kasus Olivia. Dari negara Brunei Darussalam dinyatakan stateless, ya tidak kewarganegaraan. Sedangkan dalam Undang-Undang 62 tahun 2008 ada kemungkinan bahwa seorang anak yang dilahirkan di Indonesia yang tidak punya kewarganegaraan ibunya dan tidak punya kewarganegaraan bapaknya, dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Itu pengecualian daripada asas ius sanguinis, yaitu dengan menggunakan asas ius soli. Makanya pengadilan menetapkan bahwa anaknya Nia Daniati yang namanya Olivia Natania adalah warga negara Indonesia. Lalu bagaimanakah dengan tata hukum Brunei sendiri yang menyangkut kewarganegaraannya? Menurut undang-undang di Brunei Darussalam, karena anak ini tidak pernah berdomisili dan bertempat tinggal di Brunei Darussalam, maka pemerintah Brunei Darussalam menyatakan bahwa anak itu tidak punya kewarganegaraan, ya, tidak berkewarganegaraan Brunei Darussalam. Dinyatakan stateless. Pemirsa, pada hari dan tempat yang sama artis Rowena Umboh juga menjalani persidangan. Bintang sinetron ini menggugat pihak rumah produksi Avicom dan perusahaan rekaman Blackboard karena telah memproduksi dan menjual lagu Rasa Hati yang dinyanyikan Rowena untuk soundtrack sinetron Elegi Dua Cinta. Lagu itu kemudian direkam dalam album The Best Soundtrack. Setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya dalam sidang terakhir Selasa 4 September lalu, gugatan Rowena dimenangkan oleh pengadilan. Rowena kemudian mendapatkan ganti rugi senilai 16 juta rupiah. Kita bukan menekankan pada nilai nominalnya. Nilai nominal itu kan hanya sebuah pelengkap dari tuntutan kami kan, tuntutan hak kekayaan intelektual istri saya gitu. Itu hanya sebuah tuntutan gitu, dan kompensasinya berupa nilai rupiah, nilai nominalnya gitu. Tapi sebenarnya yang kita tuntut bukan itu. Dengan keputusan bahwa kita menang aja itu udah untuk saya udah sesuatu yang apa ya, yang bagus. Jadi bukti gitu bahwa itu udah cukup mengklarifikasi suara-suara sumbang ataupun pikiran-pikiran yang mungkin tidak bagus, bahwa banyak kan yang berpikir atau mengatakan bahwa dengan kasus ini saya tuh seolah-olah mencari popularitas atau mencari uang di sini. Tapi inilah kenyataannya bahwa sekarang tuh terbukti bahwa apa yang kita cari, apa yang kita inginkan itu terbukti dengan kita menang gitu. Menurut Rowena, kemenangannya itu merupakan peringatan pula bagi pihak-pihak lain yang memungkinkan untuk merugikan artis lain, khususnya para penyanyi theme song sinetron. Mudah-mudahan dengan dimenangnya kasus ini bisa membuka mata atau pikiran dari rekan-rekan yang lain juga dari para produser mungkin untuk bisa lebih menjalin hubungan tuh lebih enak. Apakah itu berarti Rowena merasa puas dengan kemenangan gugatannya itu? Dengan adanya keputusan ini kan udah terbukti gitu bahwa memang saya tidak salah gitu. Nggak mungkin kan kita mempunyai keyakinan kalau kita salah gitu. Tapi karena kita benar, kita yakin. Satu lagi artis yang tersangkut masalah hukum. Mantan bintang film Yeni Rahman dipanggil polisi sehubungan kedekatannya dengan Tommy Soeharto. Pemirsa, kita akan simak kisah selengkapnya setelah mencek yang satu ini. Pemirsa,
Pemirsa, setelah hari Selasa lalu Yeni Rahman dipanggil Polres Jakarta Pusat, keesokan harinya ia dipanggil Polda Metro Jaya. Mantan artis film ini terpaksa berurusan dengan polisi karena kedekatannya dengan Tommy Soeharto. Ada kabar yang mengatakan kalau selama buron Tommy pernah menginap di rumah Yeni Rahman. Benarkah begitu? Pemirsa, langsung saja kita simak pernyataan Yeni Rahman berikut ini. Pemirsa, setelah Maya Rumantir, kini giliran artis Yeni Rahman yang memenuhi panggilan polisi dalam kaitan buronnya Tommy Soeharto. Selasa 4 September lalu, Yeni Rahman datang ke Polres Jakarta Pusat untuk memberi keterangan tentang Tommy Soeharto. Seperti diakui Yeni Rahman, ia memang pernah dekat dengan Tommy Soeharto jauh sebelum Tommy menikah dengan Tata. Ketika itu Yeni bekerja di grup perusahaan Humpus sebagai direktur komersial untuk sirkuit Sentul. Kedekatan Yeni dengan Tommy itulah yang mengundang dugaan kalau Tommy Soeharto semasa buronnya sempat menginap di rumah Yeni Rahman. Sebenarnya pemanggilan Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya terhadap Yeni itu bukanlah panggilan pertama baginya. Sebelumnya tanggal 20 Agustus lalu Yeni Rahman dan Maya Rumantir sudah mendapat panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Tetapi ketika itu yang datang hanya Maya Rumantir. Yeni tidak datang karena masih berada di Australia. Barulah pada hari Selasa kemarin Yeni datang memenuhi panggilan polisi. Berbeda dengan Maya Rumantir yang hanya datang ke Polda Metro Jaya, Yeni harus memenuhi 2 kali panggilan. Pada hari Selasa, Yeni harus memenuhi panggilan Polres, sedangkan keesokan harinya pada hari Rabu, Yeni memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Cek dan dicek menemui Yeni Rahman hari Selasa malam di rumahnya di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat, sepulangnya dari Polres Jakarta Pusat. Berikut pemirsa keterangan Yeni Rahman sehubungan pemanggilan dirinya oleh pihak Polres karena kedekatannya dengan Tommy Soeharto. Mungkin juga dianggap enak nih kalau manggil Mbak Yeni. Ada TV nanti yang cover wartawan-wartawan gitu kan. Pasti jadi seru beritanya. Mungkin aja begitu, tapi paling tidak kan dalam hal ini juga kita bisa memaklumi mungkin polisi merasakan itu perlu. Dan itu mungkin bukan cuma saya aja, mungkin nanti seluruh artis Indonesia Raya juga mungkin dipanggil atau mungkin teman-temannya yang lain juga bakal dipanggil dianggap perlu, mungkin bisa-bisa aja itu terjadi. Tapi ngapain juga kalau memang gak ada relevansinya malah buang-buang energi gitu. Seperti berita yang terdengar kalau Yeni dipanggil karena kabarnya Tommy sempat menginap di rumah Yeni semasa buron. Jadi kapan sebenarnya Yeni terakhir bertemu dengan Tommy Soeharto? Terakhir kali saya ketemu Mas Tommy karena Mas Tommy itu mimpin rapat direksi dengan seluruh karyawan, manajer dan seluruh karyawan di sirkuit Sentul itu setelah ayahnya lengser. Apakah Yeni percaya Tommy Soeharto adalah tokoh di balik semua peristiwa pemboman yang terjadi selama ini? Sebagai kawan saya yakin saya tidak percaya. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Tommy Soeharto, bagaimana tanggapan Yeni tentang nasib Tommy saat ini? Ya jelas sebagai kawan saya ada rasa prihatin ya, ada perasaan sedih, bahkan juga ada perasaan bisa merasakan atau mewakili perasaan istrinya, anak-anaknya, dan juga pihak keluarga yang lainnya. Dan ya saya mengharapkan sekali insya Allah lekas membuka jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan baik. Berbeda dengan Maya Rumantir yang langsung dipanggil Polda Metro Jaya, Yeni harus memenuhi 2 panggilan. Yang pertama panggilan Polres Jakarta Pusat dan yang kedua panggilan Polda Metro Jaya. Bagaimanakah Yeni Rahman menanggapi hal itu? Sebelum ada panggilan Polda, Polres sudah memanggil saya. Jadi saya lebih mengutamakan juga panggilan Polres karena Polres lebih dulu memanggil saya ketimbang Polda. Setelah itu baru Polda. Panggilan siapapun akan saya hormati karena saya alhamdulillah sebagai warga negara yang baik, saya sangat-sangat menjunjung tinggi hukum yang ada di negara ini. Selama menjalani pemeriksaan, apa saja yang ditanyakan polisi kepada Yeni? Hampir 44 pertanyaan, tapi yang lebih panjangnya yaitu dari riwayat hidupnya aja udah panjang ditanyanya gitu kan. Terus kemudian lamanya saya waktu memberikan keterangan di Polres itu karena saya senang lebih banyak ngobrol tentang kafe saya. Mengenai pemanggilan Yeni ke Polda Metro Jaya, Kadit Serse Polda Metro Jaya menjelaskan. Jadi gunanya ini memang banyak sekali. Sekali lagi 2 sasaran tadi. Sasaran kedua sudah disampaikan tadi oleh Mbak Yeni. Bagaimana menghimbau kepada rekan kita, saudara kita, bisa juga musuh kita. Tergantung kita melihatnya. Tapi kalau saya menganggap bahwa ini saudara-saudara kita juga. Karena ajas praduga tidak bersalah tetap kita terapkan. Untuk mau hadir, mau mempertanggungjawabkan,
dan mau mengklarifikasi permasalahannya. Dengan demikian Mbak Yeni, kita harapkan juga mungkin di lain kesempatan untuk tetap menghimbau kepada Saudara Tommy untuk bisa menyerahkan diri. Yeni Rahman diperiksa Polda Metro Jaya selama 3 jam lebih. Selama itu, pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Yeni? Jumlah pertanyaan kita ajukan tadi sekitar 23 pertanyaan. Diperiksa berapa jam tadi Mbak? 3 jam ya? 3 jam. Termasuk juga promosi KPAYU-nya katanya. Setelah ini, apakah Yeni Rahman dan Maya Rumantir akan dipanggil kembali? Saya kira akan lihat nanti korelasinya dengan perkara yang ada. Kita tidak bisa menentukan sekarang, tapi hasil penyelidikan. Untuk Mbak Yeni saya kira cukup, termasuk juga untuk Mbak Maya Rumantir juga sudah cukup.